Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama belajar, sama-sama kita tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, jangan hanya bisa berbicara, namun bertindak jugalah. Wow, ya dari judulnya aja udah gak enak ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini jadi pesan Tuhan, jangan hanya bicara katanya. Jangan hanya bisa berbicara, namun juga bisa bertindak ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka satu ayat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat ke-3. Ya sebenarnya pesan ini bagus untuk membangun setiap kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kadang tanpa disadari kita banyak berbicara, kita banyak berteori. Nah, tapi ada masa di mana yuk lakukan apa yang kita pahami, lakukan apa yang kita ketahui ya, apalagi kalau itu adalah sebuah kebenaran gitu maksudnya. Ya. Oke, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-3. Saya mau ajak kita sama-sama baca satu ayat ini dan kita akan mengenali ini kisah di mana ya. Oke, 1, 2, 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Bapak Ibu Saudara ingat kisah apa ini? Sedikit latar belakang Bapak Ibu Saudara. Ini kan 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Ya, kalau kita sekarang buka nih di Alkitab, kita mesti buka satu pasal di sebelahnya. Ini latar belakangnya kenapa gitu ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita baca sendiri, saya bacakan kayak karena saya udah baca. Jadi untuk memahami kisah di 2 Raja-Raja yang barusan saya bacakan ini, mau gak mau kita harus buka satu pasal sebelumnya. Ya, di satu pasal sebelumnya diceritakan tentang kelaparan hebat yang terjadi di kota Samaria. Jadi pada waktu itu Ben-Hadad ya Raja Aram itu mau nyerang Israel. Israel kita tahu ada Israel dan Yehuda. Israel adalah Israel Utara, Yehuda adalah Israel Selatan. Nah ini bicara tentang Israel yang di utara itu, yang mana ibu kotanya adalah Samaria. Seperti kebiasaan raja-raja pada waktu itu, kalau mau menyerbu sebuah kota, dia nggak langsung masuk merobos seperti itu, tetapi dia kelilingi dulu itu kota. Kelilingi dengan tujuan apa? Waktu dikepung, nah kota yang di dalamnya yang dikepung itu lama-kelamaan makan mati, akan menjadi lemah. Kenapa? Waktu dikepung itu nggak ada arus keluar masuk lagi. Kan kota-kota pada waktu itu kan dikelilingi benteng dan pintu gerbang kan. Nah kalau itu dikelilingi, maka penduduk yang ada di dalam kota itu kan perlu makan. Memang mereka punya bahan makanan. Tapi kalau nggak bisa keluar, lama-lama bahan makanan di kota itu kan habis. Dan kemudian kota itu menjadikan orang-orang menjadi lemah, menjadi lapar. Nah udah gitu tinggal masuk aja mereka ke dalam kota, rebut itu kota. Ya, tanpa harus berperang, karena berperang akan menimbulkan korban kan. Lagi kuat sama kuat gitu. Nah inilah strategi yang digunakan oleh Ben-Hadad Raja Aram. Dia kepung dulu itu Samaria. Sehingga orang-orang di Samaria nggak ada yang bisa keluar dan arus barang pun nggak bisa keluar masuk. Akibatnya apa? Kelaparan terjadi di kota Samaria. Ya. Jadi pada waktu itu penduduk kota Samaria sudah dalam keadaan tidak berdaya. Mereka mengalami kelaparan hebat. Kemudian masuklah 2 Raja-Raja pasal 7. Di mana diawali dengan ayat 1. Elisa bernubuat. Tuhan menyampaikan pesannya kepada Elisa untuk disampaikan kepada orang-orang di Samaria. Pesan yang disampaikan Elisa kan terkenal kan? Ya, di sini dikatakan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Nah, nubuatan ini kan sangat gak masuk akal kan. Orang lagi kelaparan. Harga makanan itu udah tinggi-tingginya. Bahkan dikatakan di pasal sebelumnya tuh, tai merpati aja jadi mahal. Tetapi tiba-tiba Elisa nyampaikan pesan Tuhan. Harga besok jadi murah semua gitu. Nah tapi bukan itu yang mau dibahas. Nah sementara orang yang mendengar nubuatan ini bertanya-tanya apa mungkin. Nah terdapatlah 4 orang kusta di kota Samaria yang diam di dekat pintu gerbang. Dan mereka bilang, ngapain kita cuma duduk-duduk begini aja? Ya,
Duduk-duduk sampai mati katanya, ya. Gini aja, kenapa kita nggak masuk ke kota? Ya mereka ada di pintu gerbang. Kenapa kita nggak masuk ke kota? Tapi temannya bilang, ngapain masuk ke kota? Nggak ada makanan juga. Kita capek-capek ke kota, juga mati kelaparan. Tapi kalau kita duduk-duduk di sini di pintu gerbang, ya, jadi mereka ada di sebuah tempat lah. Ya kalau mau dilihat kondisi pada waktu orang-orang kusta kebanyakan ada tempat pengucilan. Ya tapi memang nggak dijelaskan di sini. Daripada kita duduk-duduk diam di sini, kita juga mati. Gimana kalau kita ambil satu tindakan? Gimana kalau kita datangi aja kemah itu, perkemahan orang Aram? Gimana kalau kita datangin aja tempat musuh, gitu kan? Karena gini, ada pilihan kan, kalau mereka masuk ke dalam kota, mereka juga gak dapat makanan apa-apa, toh mati juga. Diem, mati juga. Kalau kita ke perkemahan orang Aram, masih ada kemungkinan nih, antara kita diusir, kita dibunuh, atau kita dikasih makan. Atau kita bisa menemukan makanan di situ. Nah singkat cerita, waktu mereka ke perkemahan Aram, yang membuat mereka terkejut, perkemahan itu kosong. Lah pada kemana ini orang-orang? Dan mereka menikmati, wow ada bahan makanan nih banyak. Bahkan ada emas, bahkan ada perhiasan, ada ini dan itu. Nah mereka bilang satu sama lain, wah ini mesti kita laporin nih kepada raja di dalam. Karena yang di dalam kota kan gak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, ada pemulihan terjadi. Ketika raja mengetahui rakyat masuk ke perkemahan Aram dan menikmati banyak makanan. Dan keadaan yang tadinya kelaparan menjadi pulih. Apa yang dinubuatkan melalui Nabi Elisa terjadi seperti apa yang disampaikan Nabi Elisa. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Nah lewat pesan Tuhan ini, inti pesannya adalah gini, bukan soal yang tadi nubuatan Elisa itu, penitik beratannya bukan itu. Tapi penitik beratannya adalah belajar dari keempat orang kusta. Belajar dari sikap empat orang kusta yang menyadari bahwa apabila mereka hanya duduk-duduk diam di pintu gerbang dan hanya bicara membahas satu sama lain tentang apa yang sedang terjadi di kotanya, maka keadaan akan tetap sama. Tapi keempat orang kusta ini mengambil tindakan. Kenapa kita nggak lakukan sesuatu gitu? Nah demikian halnya dengan kita sebagai orang percaya. Apabila kita hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa atas apapun, atas problem apapun, atas mungkin apa yang terjadi di bangsa kita atau mungkin yang problem yang kita sedang hadapi. Kalau cuman hanya berteori, kalau cuman hanya duduk-duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, maka tidak terjadi apa-apa. Nah ini yang kita semua, saya Bapak Ibu Saudara diingatkan. Saya percaya kita sebagai orang percaya punya banyak pengetahuan lah. Punya sering baca firman Tuhan juga. Sering dengar khotbah, berbagai khotbah. Ya khotbah-khotbah yang benar tentunya. Nggak salah dengan itu, tetapi kalau cuman kita hanya diam saja dan berteori dan bilang ini harusnya kan begini. Kayak gini deh, kayak lagi pertandingan sepak bola, kita tuh penonton. Ya. Penonton kan lebih banyak sok taunya kan. Ini salah nih, pemain ini salah nih, ini mesti kejar dong. Mesti waktunya ditendang. Dia kok oper ke orang yang salah gitu. Coba bayangkan kalau kita ada sebagai pemain yang melakukan apa yang kita komentari tadi, nggak semudah itu. Tetapi minimal masih melakukan sesuatu. Berusaha untuk menggolkan kalau kita sebagai ada di posisi sebagai pemain. Tetapi seringkali kan nggak sedikit ya, jangan kita lah. Nggak sedikit orang yang bertindak seperti seorang penonton.
Waktu melihat sesuatu keadaan, ini mesti Indonesia kan mestinya begini, begitu. Ya. Terlalu banyak berteori ya. Kalau kita hanya bisa mengeluh apa yang terjadi di bangsa kita, enggan untuk melakukan apa-apa, maka percayalah keadaan gak pernah berubah. Ya. Kalau kita terlalu banyak mengecam, oh tuh aku gak setuju dengan kebijakan ini, aku gak setuju dengan kebijakan ini, aku gak setuju dengan pejabat ini, aku gak setuju dengan ini dan itu dan itu. Ya kenapa banyak ini dan itu, karena kan gak berani nyebutin nama itu Bapak Ibu Saudara. Kalau cuman terus berkomentar tanpa melakukan apa-apa, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi kan puji Tuhannya kan gak sedikit dari kita yang punya beban. Siapapun yang memimpin, kita harus terus bawa perkara-perkara itu dalam doa. Setuju, katakan amin. Kenapa? Daripada diam, duduk, dan berteori ini dan itu, tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu kita melakukan sesuatu lewat doa-doa yang kita naikkan, di situ ada kesempatan untuk terjadi sesuatu perubahan. Nah ini yang dalam situasi apapun ya, tadi contohnya kan tentang bangsa gitu. Artinya gini, jangan kita cuman bisa berkomentar ini dan itu tapi kemudian gak melakukan tindakan apa, maka percayalah gak terjadi apa-apa gitu. Bahkan kemungkinan menjadi tambah buruk iya gitu. Ada yang bertanya, Pak yakin ada perubahan terjadi lewat doa? Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya. Kalau hari-hari ini kita banyak dengar tentang stunting dan itu juga kita bawa doa soal masalah stunting Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka kalau kita cuman berteori aja, maka nggak terjadi perubahan apa-apa kecuali kalau kita ikut ambil bagian di situ. Ya ini contoh stunting. Ya. Karena kita rindu Bapak Ibu Saudara yang namanya di tahun 2045 ada yang namanya generasi emas. Nah generasi emas itu bukan orang lain aja, itu anak-anak, anak cucu kita itu. Nah kita rindu ada generasi yang luar biasa. Generasi yang gak stunting gitu. Nah sekarang masalahnya gini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih kita urusin masalah stunting Bapak Ibu Saudara? Stunting adalah masalah kurang gizi. Perkara kurang gizi ini jangan dianggap biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak diatasi maka ada otak yang nggak terbangun. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Usia anak di 1000 hari pertama. Wah kebetulan buat yang punya anak, waduh suatu pengetahuan. Di 1000 hari pertama itu gizi mesti tercukupi itu. Nggak boleh sampai ada kekurangan gizi. Gizi yang cukup pertama-tama dia akan mengerjakan apa? Dia akan mengerjakan organ-organ tubuh. Ya, organ-organ ini terus dibangun, disempurnakan, diperlengkapi. Itu lewat apa? Lewat gizi yang tercukupi. Jadi yang dikerjakan oleh gizi yang cukup adalah organ-organ tubuh si anak, si bayi terlebih dahulu. Kalau masih ada gizi cukup, baru dia membantu pertumbuhan si anak fisik. Nah jadi ada tahapannya nih. Jadi pertama si organ dulu nih. Kalau gizi cukup, maka organ tercukupi, dibangun dengan cukup. Nah kalau organ udah beres nih, baru pertumbuhan. Tulang-tulangnya, ya. Kalau nggak tercukupi, ya yang pertama kalau nggak tercukupi di organ aja, maka banyak problem di organ. Oke, organ tercukupi, pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tercukupi, nah baru lari ke otak. Jadi kalau di pertumbuhan gizinya nggak ada cadangan lagi nih, maka bagian pengembangan otak ada problem si anak. Gitu. Nah ini nggak main-main kan Bapak Ibu Saudara, kalau otaknya nggak cukup gizi, maka otak problem. Akibatnya apa?
Si anak salah satu problem, namanya juga otak. Salah satu problemnya adalah apa? Kebodohan. Bodoh itu artinya bukannya nggak bisa sekolah, bisa. Cuman lambat nangkep. Nah kemudian problem bukan cuma lambat nangkep aja Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa berpikir logis dengan baik. Logikanya nggak jalan. Itu karena apa? Ada problem di otak karena kurang cukup gizi. Ya. Cara bertutur kata akhirnya bermasalah. Karena otak gak cukup gizi. Kemudian cara berperilaku dengan menggunakan bahasa akhirnya bermasalah di situ. Ya. Kalimat atau perkataan yang seharusnya bisa diucapkan dengan baik dan sopan, karena otak bermasalah, yang keluar adalah perkataan yang julid, yang nyinyir, yang gak nyambung, kemudian yang menyakiti. Kenapa? Ada problem di otak. Nah kalau problem stuntingnya terjadi 20, 30, 40, 50 tahun yang lalu. Nah hari ini kan orang-orangnya kan mungkin ada sepantar kita. Dan orang-orangnya punya problem di otak kalau dikasih komputer Bapak Ibu Saudara. Kalau dikasih gadget. Namanya adalah netizen. Saudara pernah dengar kan komentar-komentar netizen kayak gimana? Kan julid dan nyinyir kan. Orang lagi ngomong apa, larinya kayak ke agama melulu gitu. Nggak bisa kasih komentar yang bagus. Selalu ada sinisnya gitu. Nah bisa dibayangkan. Kalau hari ini kita nggak bantu. Generasi bayi-bayi itu dapat gizi yang cukup. Ini nanti orang-orang yang punya masalah dengan otak ini. Itu nanti berhadapan dengan anak cucu kita loh. Dan kalau orang-orang ini duduk di pemerintahan. Duduk di lembaga-lembaga negara itu. Maka karena ada masalah di otak, maka sulit untuk mengambil keputusan yang benar, pakai jalan singkat, tapi gak merasa salah gitu Bapak Ibu. Saudara jangan jadi melotot gitu sama saya. Tetapi itu akibatnya kalau apa? Otak gak cukup gizi. Yang repot siapa? Kalau pejabat-pejabat di lembaga-lembaga itu punya problem-problem yang kayak tadi. Tanpa mereka sadari. Karena gak cukup gizi di usia dini tadi. Nah maka gak ada cara lain kecuali kita ikut ambil bagian di situ. Kita ikut tolong. Dan kita ikut membesarkan anak-anak kita. Agar mereka cukup gizi. Itu baru satu contoh nih Bapak Ibu Saudara. Bukannya lagi penyuluhan. Ya. Atau masalah lain Bapak Ibu Saudara, ya. Sektor keluarga misalnya, ya. Apabila kita hanya bisa membahas soal teorinya aja. Ya aku tahu kan, mestinya kan begini, kan beres. Apakah kita nggak punya teori tentang itu? Saya percaya setiap kita punya teori tentang itu. Firman Tuhan, apa kurang cukup? Kalau cuman kita hanya berteori aja. Cuman jadikan itu sebagai wacana aja. Tapi nggak lakukan. Maka keadaan akan tetap sama tuh. Bahkan lebih buruk malah iya. Kecuali kalau apa? Kalau kita mulai lakukan tindakan. Karena kita tahu firman Tuhan. Karena kita tahu teorinya apa kan. Masalahnya lagi nih. Apa kita mau melangkah mengambil tindakan kebenaran ini atau enggak? Kalau cuman tahu aja dan paham teorinya, kemudian kita kumpulkan dalam satu buku, udah gitu kita nggak ngapa-ngapain. Maka saya percaya sekali tidak terjadi perubahan apa-apa. Semua itu baru akan terjadi waktu kita ambil tindakan sesuatu tindakan. Ya. Karena waktu kita melakukan satu tindakan, ada kemungkinan terjadi perubahan. Dan bukan ada kemungkinan, kalau saya percaya sekali bahwa pasti terjadi sesuatu. Katakan amin. Ada sesuatu yang terjadi. Ya. Kalau cuma berteori aja nanti yang keluar malah kata-kata julid, nyinyir, gak nyambung. Atau jangan-jangan pasangan kita stunting. Enggak ada, saya bercanda Bapak Ibu Saudara. Oke.
Beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, ya, agar menjadi orang yang tidak hanya sekedar berhenti di tahap berkata-kata, namun juga bertindak, karena Tuhan sudah perlengkapi kita dengan banyak kebenaran, ya, dengan berbagai hal, ya, yang berdasar kebenaran. Di antaranya adalah yang pertama gini, menjadi orang yang sigap untuk mengambil keputusan demi keputusan yang benar. Menjadi orang yang sigap untuk mengambil keputusan demi keputusan yang benar. Jadi untuk mengambil keputusan itu perlu kesigapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena gini, ada orang yang akhirnya mau ngambil keputusan setelah 30 tahun gitu. Ada kan yang begitu. Kelamaan ngambil keputusannya. Tetapi maksudnya sigap adalah gini. Waktu tahu sebuah situasi, aku harus mengambil sebuah tindakan, sigap nih. Kalau aku nggak melakukan satu tindakan, maka kapan terjadi pemulihan? Maka nggak akan terjadi sesuatu. Kalau aku nggak berdoa untuk bangsa ini, nggak segera ambil tindakan, maka nggak terjadi apa-apa. Nah, perlu kesigapan tuh. Jangan doanya nanti ketika keadaan udah semakin buruk. Dan kemudian untuk keadaan semakin berburuk, terus kita ngobrol nih. Kayaknya kita perlu berdoa nih. Kapan Pak? Nah, kita harus berdoa. Untuk kapan kita akan memulai doa kita. Ya ampun, nggak mulai-mulai kalau gitu. Nah, tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang sigap. Ya, tahu saat yang tepat untuk bertindak. Dan saat yang tepat itu adalah saat ini. Setiap waktu. Karena setiap waktu, setiap hari adalah hari yang tepat, hari yang dijadikan Tuhan. Ya. Ada quotes yang mengatakan bahwa lebih baik mengambil keputusan meskipun salah. Dan ini pun, ya, kalau bisa jangan ambil keputusan yang salah. Tapi gini, lebih baik ambil keputusan yang salah daripada tidak berani ambil keputusan. Itu kan quotes yang sering kita dengarkan secara umum. Karena memang gini, gak semua orang berani ambil keputusan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, nih, orang-orang percaya, kita adalah pemimpin-pemimpin karena Tuhan bawa kita menjadi kepala bukan ekor, semakin naik bukan turun. Maka Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sigap di dalam mengambil keputusan. Ya, ciri seorang pemimpin yang Tuhan percayakan di berbagai sektor lah di dalam kehidupan kita. Adalah apa? Salah satunya adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Dan karena kita orang percaya dengan dasar kebenaran, maka sigap mengambil keputusan yang benar. Dan itu yang dibutuhkan hari-hari ini kan. Di dalam berbagai sektor kehidupan kita, percayalah coba. Perlu keputusan demi keputusan yang benar setiap waktu. Nah, oke, 2 Raja-Raja 7 ayat 5. 2 Raja-Raja 7 ayat 5 bilang apa? Di sini dikatakan, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Siapa nih masuk ke perkemahan orang Aram? Si 4 orang kusta tadi. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, mereka akhirnya ambil keputusan kan. Nah, oke. Bapak Ibu Saudara, perlu diingatkan kembali, yang masuk ke perkemahan orang Aram kan orang kusta. Orang kusta itu kan kita tahu, kita udah sering dengar penjelasan tentang orang kusta. Ini kan bukan orang normal, orang yang punya sakit yang nggak mudah. Bahkan ada hukum agama yang menetapkan orang kusta ini nggak boleh dekat-dekat sama orang yang normal, yang nggak sakit maksudnya. Sehingga waktu mereka berjalan sekalipun mereka harus berteriak najis, najis, najis supaya orang pada menyingkir. Karena kusta itu menular. Ada problem di syaraf yang kemudian berdampak kepada fisik. Misalnya kalau syaraf-syaraf di jarinya bermasalah, lama-lama larinya ke fisik si jari. Yang lama-lama si jarinya putus satu persatu. Itu kalau jari, belum hidung. Ya, belum bagian-bagian daripada tubuh. Ini penyakit ya yang penyakit najis gitu ya. Alkitab menulis seperti itu. Ya. Nah, ini orang-orang yang ambil keputusan ini adalah orang-orang kusta. Ini luar biasa loh. Ya. Orang-orang yang mungkin bukan hanya dari sisi fisiknya, tetapi dari sisi mentalitasnya. Itu adalah orang-orang yang udah banyak disakiti.
Orang yang menjauh ketika tahu ada mereka dan mereka benar harus tahu diri, harus menjauhkan diri dari orang-orang dan mereka dikucilkan. Ya tentu ada problem lah dari sisi dalamnya juga. Nah orang-orang yang 4 orang kusta ini tapi mereka luar biasa. Di ayat 3-nya yang pertama kali kita baca tadi di awal. Di sini dikatakan, berkatalah yang seorang terhadap kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah ini luar biasa. Jadi orang kusta aja yang sering kali waktunya dihabiskan untuk merenung kenapa nasibku begini, kenapa nasibku begini. Tapi ini mereka nggak mikirin tentang kenapa aku jadi begini, enggak. Kalau kita diem aja kita mati nih, kita harus lakukan sesuatu. Ya sampai di sini di titik ini aja Bapak Ibu Saudara, orang kusta ini udah luar biasa. Mereka berkata satu terhadap yang lain, kalau mereka nggak melakukan apa-apa, maka keadaan tidak akan berubah. Ya. Mereka mengingatkan satu dengan yang lain untuk apa? Yuk kita harus lakukan sesuatu. Orang kusta aja tahu berpikir seperti itu. Saya percaya setiap kita juga tahu berpikir seperti itu. Mereka bukan hanya nggak betah dengan keadaan mereka yang begitu-begitu saja. Ini juga sekaligus mengingatkan kita, jangan betah kalau melihat keadaan lagi nggak baik-baik aja. Jangan pikir, aku sih orangnya nyaman-nyaman aja tuh di setiap, aduh jangan dah. Kalau kita tahu, saya percaya ya kita kan punya cara berpikir yang baik, cara memandang segala sesuatu. Jadi kalau kita tahu kok, kita bisa bedakan kalau keadaan lagi nggak baik-baik aja. Dan kita juga tahu kalau keadaan sedang baik-baik aja. Nah waktu keadaan sedang tidak baik-baik aja, jangan merasa, enggak aku mah enggak merasa apa-apa. Aku mah baik-baik aja. Enggak, saya tahu, kita percayalah. Di dalam hati kecil kita tahu bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau keadaan sedang tidak baik-baik aja, jangan diam, duduk diam. Kayak orang kusta tadi, apa kita mau duduk diam sampai mati katanya. Kita harus lakukan sesuatu. Atau kita minimal berkata sama diri kita sendiri, aku mesti lakukan sesuatu, aku ingin perubahan terjadi. Ya. Jadi artinya kita jangan betah dengan keadaan yang sama dan itu saja dan tidak ada perubahan apa-apa. Jangan betah dengan itu. Ya. Jadi apabila kita tahu bahwa firman menjanjikan perkara-perkara luar biasa, masa sih kita betah untuk tidak melakukan apa-apa padahal firman berkata waktu kita lakukan ini maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Waktu kita orang percaya karena firman Tuhan yang bilang penuh Roh Kudus maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Karena kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya merupakan sebuah pintu gerbang buat kita masuk ke dalam perkara-perkara supranatural yang lebih lagi. Wow. Karena Alkitab yang bicara begitu. Masa sih kita betah begitu-begitu aja tanpa melakukan apa-apa. Waktu dulu saya kan pertama kali ikut Tuhan, saya baca dan saya dikasih tahu bahwa wow ada sesuatu yang luar biasa, dikejar. Meskipun juga nggak kunjung penuh pada waktu itu, tetapi dikejar. Apalagi ada firman Tuhan, kejarlah karunia-karunia yang utama. Wah, itu dikejar. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang membuat hidup kita jadi bisa lebih baik, jangan memilih untuk diam-diam saja dan tidak lakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, oke, kita mau belajar dari 4 orang kusta ini. Bayangkan kalau kita perhatikan lebih detail, ya nanti Bapak Ibu Saudara kan bisa baca sendiri. Ternyata gini, setiap langkah mereka diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan demi pilihan. Sama, hidup kita juga begitu. Kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan demi pilihan yang mana kita harus ambil setiap pilihan itu. Jadi kehidupan kita sebenarnya selalu mencakup rangkaian pilihan. Setiap hari kita harus memilih. Ya. Nah setelah kita memutuskan pilihan yang hendak kita ambil, kita juga harus kemudian melanjutkan dengan mengeksekusi pilihan itu. Oke, makanan ini kayaknya enak nih. Ya kita kan gak cuma sekedar membuat pilihan makan enak, tapi kita kalau memang mau ya ambil gitu, ambil tindakan gitu maksudnya. Nah oke, orang kusta tadi ya. Orang kusta tadi kan waktu mereka masih ada di pintu gerbang kan, mereka juga kan diperhadapkan dengan 2 pilihan kan. Mereka ngobrol satu sama lain.
Jangan duduk diam-diam aja nih, masa kita mau duduk sampai mati. Ya, gini, kita masuk ke kota aja. Nah temannya bilang, masuk kota Samaria, penduduknya aja lagi kelaparan. Sampai di kisah ini Bapak Ibu Saudara, kalau pengen tahu kondisi kelaparan sampai apa, sampai ada 2 wanita datang sama raja. Raja Israel ngadu sama raja bahwa gini, aku diperlakukan gak adil sama kawanku. Kenapa? Kami sudah janjian. Hari ini kami makan bayiku. Besok bayi kamu gitu. Saudara, kalau ada orang mengadukan perkara ini sama raja, raja nangis gitu di situ. Sampai udah gak ada makanan, sampai bayinya bergiliran. Aduh ini kan benar-benar keadaannya. Nah orang-orang kusta ini kan ngobrol nih, yuk masuk ke dalam kota, yuk mau makan apa. Tapi kalau kita diam, kita juga mati. Masuk ke dalam kota mati, diam di dekat pintu gerbang juga mati. Jadi gimana? Kita ambil pilihan. Nah maka ada pilihan kan yang harus mereka ambil. Kita ambil pilihan gini. Di perkemahan orang Aram kan pasti ada makanan. Kita ke sana aja. Nah tapi ke sana juga ada pilihan nih. Diusir, dibunuh, atau masih ada kemungkinan. Kali aja dikasih makanan sisa. Kali aja masih ada sisa-sisa makanan di tempat sampah gitu ya ekstrimnya. Tapi masih ada kemungkinan kita bisa makan di situ. Maka mereka ambil tindakan. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan suatu situasi, kita tahu lagi gak enak. Maka kita perlu ngambil tindakan. Karena gini, you diem, waktu kita diem, maka pasti pilihannya adalah tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu kita tahu kebenaran dan kita ambil langkah kebenaran, maka di situ ada jalan. Nah kenapa nggak ngambil jalan yang itu yang benar itu gitu. Ya kan Pak takut gagal. Nah beda lagi kalau takut gagal artinya memang nggak mau melakukan apa-apa. Tapi kalau tahu ada jalan dan Tuhan kita tahu Tuhan nggak pernah bohong. Nggak pernah lalai dengan janjinya. Kenapa nggak kita tempuh jalan itu. Nah kemudian kembali ke orang kusta. Waktu sampai di perkemahan Aram ternyata perkemahannya kosong. Mereka melihat ada bahan makanan melimpah. Ada perhiasan-perhiasan luar biasa. Mereka juga diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau makan sendiri. Kita ambil nih bahan makanan. Kita bawa ke tempat persembunyian kita. Ini ada emas permata. Apa kita ambil dan kita bawa ke persembunyian kita? Mereka berempat berbicara. Tapi masa sih kita tega ya? Ini orang kusta loh. Masa sih kita tega ambil sendiri buat kita? Sedangkan di kota kita lagi terjadi kelaparan. Maka mereka mengambil keputusan atas pilihan yang mereka terus diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Gini deh, kita mesti lapor. Jangan kita makan sendiri, toh nggak habis. Toh sisanya banyak daripada jadi mubazir. Dan memang baiknya adalah kita harus lapor. Maka dia datang kepada penjaga kota. Tolong sampaikan sama raja bahwa kami menemukan sesuatu. Awalnya raja gak percaya. Tetapi kau tuh kirim utusan dan ternyata betul didapati. Memang ini perkemahan Aram. Udah gak ada orang. Bahan makanan melimpah. Harta benda ada di situ. Baru terjadi sesuatu. Penduduk kota dikasih tahu. Dan penduduk kota keluar mendapatkan banyak makanan di sana. Keadaan berubah. Diawali dengan berani ambil keputusan. Sigap di dalam mengambil keputusan demi keputusan. Tapi apabila dari awal udah gak ada yang berani ambil keputusan, gak ada yang berani bertindak. Maka percayalah, Alkitab kemudian menulis, maka matilah seluruh penduduk kota Samaria. Tapi luar biasa, ada 4 orang kusta. 4 orang yang enggak dalam keadaan baik-baik aja, namanya juga lagi kusta. Tapi berani mengambil satu tindakan benar. Wow, ini luar biasa loh. Dari sini kita belajar sesuatu dari 4 orang kusta ini. Keputusan demi keputusan yang tepat mereka mampu ambil.
Bagaimana dengan kita, saya Bapak Ibu dan Saudara? Ya, kalau saya ngomong gini artinya ini kan diperhadapkan dengan kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Kalau ada peluang untuk menjadi baik, ada peluang untuk menjadi pulih, kalau ada peluang untuk menjadi sembuh, jangan tetap duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Demikian pula seharusnya kita saat berhadapan dengan berbagai pilihan keputusan yang menyangkut hari-hari ke depan kita. Kalau aku ambil keputusan kita, maka hari-hari ke depan aku pun akan menjadi lebih baik. Ada hubungan-hubungan yang menjadi lebih pulih lagi. Ya. Nah, maka Tuhan mau pilihlah, bertindaklah sesuai dengan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apabila sampai sulit mengambil keputusan, ya kita sering mendengar ada satu kegerakan WWJD. Tempatkan tuh Yesus di posisi kita. Dan kita lihat, kalau Yesus di posisi kita, apa yang akan Yesus lakukan. Nah, di situ kita akan tahu. Karena kita kan mahir kan menempatkan sesuatu di dalam posisi kita. Oh, mestinya dia begini, mestinya begini. Nah, sama. Kalau Yesus dia bisa lakukan itu, maka kita lakukan yang Yesus lakukan. Maka percayalah, baru ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Yang percaya katakan amin. Wow. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi orang yang paham kapan Tuhan bertindak dan kapan kita bertindak. 2 Raja-Raja 7 ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Tanpa di luar setahu 4 orang kusta. Tuhan sedang melakukan bagiannya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kadang orang percaya suka dulu-duluan, bukan dulu-duluan, suka gini, Tuhan dulu dong yang bergerak baru aku mau bergerak. Nah, sering kadang-kadang kita diperhadapkan dengan, you berani gak melangkah? Kalau you berani melangkah dengan dasar kebenaran, Tuhan akan support. Oh, tapi kan kalau seandainya enggak gimana? Nah, sering kali kan banyak orang, gak sedikit orang percaya yang kalau gak terjadi gimana Pak? Ya iyalah, kalau kita tahu yang kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan, Tuhan support kok. Waktu bangsa Israel, ini zaman Yosua masuk ke tanah perjanjian. Kan mereka harus nyebrang sungai Yordan kan. Perintah Tuhannya jelas kan. Itu para imam harus berjalan di depan. Pikul itu tabut perjanjian. Dan berjalan dengan jarak tertentu dengan orang-orang yang di belakangnya. Kemudian ketika sudah dekat air sungai Yordan, celupkan kakinya ke sungai Yordan. Nah, berani nggak itu? Ini para imam kan bisa diperhadapkan juga kan. Nanti kalau misalnya kaki udah nyelup, nanti kita keseret air dong. Air kan lagi deras-derasnya sungai Yordan. Nah, mau siapa dulu? Mau Tuhan dulu apa mau kita dulu? Sedangkan perintahnya jelas gitu. Ya kalau airnya berhenti Pak, kalau kita jadi kejeblos. Nah, kadang-kadang gak sedikit orang percaya yang lama bergumul tentang seandainya gini, seandainya gak terjadi, seandainya nanti jadinya beda, seandainya begini, seandainya begitu. Kita urusan sama Tuhan loh. Dan Tuhan kita dahsyat. Dan Tuhan kita selalu menepati apa yang dia janjikan. Katakan amin. Ya. Waktu Joshua suruh berperang mengelilingi tembok Jericho. Apakah Joshua bilang, Tuhan nanti kalau kita ditimpukin dari atas gimana? Gitu. Enggak ada tuh pertanyaan begitu. Jadi berjalan dalam ketaatan bersama Tuhan adalah gini. Waktu Tuhan ngomong, lakukan aja udah. Udah jangan banyak pikir. Karena Tuhan yang perintahkan. Kecuali kalau kita bikin sendiri. Nah, waktu keempat orang kusta memutuskan melakukan sesuatu. Ternyata gini, Tuhan udah mendahului mereka. Tuhan menimbulkan satu bunyi-bunyian di perkemahan orang Aram. Sehingga orang Aram mendengar, wow kita diserbu nih. Raja Israel nyewa orang-orang dari raja-raja negara tetangga. Dan mereka nyerbu kita. Oleh sebab itu mari kita tinggalkan tempat ini. Kabur itu orang Aram karena mendengar bunyi-bunyian dari Tuhan. Siapa yang mengerjakan? Tuhan. Kadang-kadang kita pikir Tuhan, aku dulu, Tuhan dulu. Ya nanti kalau Tuhan gak melakukan, itu Tuhan mah udah jangan diragukan Bapak Ibu. Kita mau berjalan dari A sampai Z, kita gak akan pernah nyampe Z kalau kita selalu gak berani melangkah di A. Dan kalau kita tahu, waktu kita berani melangkah A dari A ke B, maka di situ kita akan melihat, wow ada sesuatu yang luar biasa. Waktu kita berani melangkah dari B ke C, maka di situ Tuhan bukakan lagi, Tuhan bukakan lagi, Tuhan bukakan lagi.
Jangan kita gini, Tuhan bukakan dulu dong semua, baru aku lari sampai set. Ya enggak gitu cara kerjanya. Apakah kita berani melakukan langkah demi langkah di dalam Tuhan? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang tahu kapan bertindak tepat. Kita menjadi orang yang tahu kapan Tuhan bertindak dan kapan kita bertindak. Dan Tuhan melalui pesannya ini lagi ingatkan setiap kita bahwa jangan menjadi orang yang enggak melakukan apa-apa. Karena gini, kita udah banyak tahu. Kita udah banyak pengetahuan. Kita tuh udah tahu firman Tuhan. Cuman melalui pesannya ini kita diingatkan gini, tinggal lakukan aja gitu. Dan Tuhan akan topang waktu kita lakukan firman Tuhan. Dan Tuhan akan bawa kita melihat ada sesuatu yang dahsyat waktu kita lakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.